tahu ya modul ajar. Jadi modul ajar ini berbeda dengan modul pelajar atau modul materi begitu ya Bapak Ibu. Nah, modul ajar di sini di kurikulum baru itu sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jadi modul ajar ini mirip dengan RPP ya Bapak Ibu kalau di kurikulum yang lama. Nah, di kurikulum baru ini kita menggunakannya modul ajar namanya Bapak Ibu. Oke. Nah, oke, sebentar. Oke. Nah, lalu di sini ada modul ajar yang sudah saya buat. Jadi di sini ada judul, mata pelajaran, dan materinya. Nah, lalu di modul ajar itu ada identitas, terutama yang pertama ya, sekolahnya, lalu kelas atau fase. Jadi kalau di kurikulum baru itu ada yang namanya fase Bapak Ibu. Nah, kalau kelas 10 itu masuknya fase E. Lalu tahun pelajaran, semester, elemen, alokasi waktu, kompetensi awal, capaian pembelajaran, lalu ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan kegiatan pembelajaran. Lalu di bagian bawahnya itu tentunya ada asesmen dan ada tanda tangan dari guru mata pelajaran yang bersangkutan dan dari kepala sekolah gitu ya. Ini saya belum minta. Oke, seperti itu bentuknya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih dengan RPP yang selama ini kita buat, cuma ada berbeda sedikit ya, disesuaikan dengan kurikulum yang baru. Oke, kembali ke presentasi yang tadi. Menggunakan paling depan. Oh. Bapak Ibu bisa di sini diklik lalu cari lesson plan. Nah, lesson plan. Nanti kan akan saya praktekkan Bapak Ibu nih, saya menjelaskan sebentar ya. Lesson plan. Nah, lalu di sini Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu mau template yang mana untuk modul ajar atau rencana pembelajaran yang ingin Bapak Ibu buat seperti itu. Kalau di sekolah Bapak Ibu masih menggunakan RPP ya disesuaikan aja dengan RPP gitu ya. Nah, seperti ini tadi. Jadi di sini lalu kita lihat lebih banyak, lalu pilih lesson plan. Nah, setelah itu pilih template-nya yang ingin digunakan. Oke. Setelah itu, nah, kalau di Canva tinggal diubah-ubah ya, Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi di sini bisa diubah tulisannya, lalu bisa dikurangi, bisa ditambah untuk objeknya, untuk kotak-kotaknya seperti itu. Nih, nah bisa dikurangi, lalu di sini nanti bisa ditambah. Nah, lalu bisa ditambah di sini kotaknya untuk identitas modulnya yang lain. Nah, oke, di sini setelah ini saya coba praktekkan Bapak Ibu untuk pembuatan modul ajarnya ya. Sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu, ini halaman awal Canva di beranda. Nah, untuk membuat rencana pembelajaran mau modul ajar atau RPP ya, kalau Bapak Ibu masih menggunakan RPP. Nah, di sini bisa diambil lesson plan. Atau kalau Bapak Ibu mau itu ada pilihan yang
resume Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya untuk buat CV ya, tapi saya lihat di grup Facebook Canva untuk guru Indonesia itu ada Bapak Ibu guru yang menggunakan template resume ini untuk membuat RPP ataupun modul aja. Jadi tadi lesson plan. Nah, setelah itu kita pilih. Nah, misalnya saya pilih yang ini misalnya. Nah, kalau di Canva, sebenarnya untuk menggunakan Canva ini sesuai kreativitas masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini bisa nanti ditambah, bisa dikurangi. Nah, ini sudah bahasa Indonesia nih. Oke, nah misalnya judulnya modul ajar teks biografi bahasa Indonesia. Nah, ini kan kebesaran ya tulisannya, bisa kita kecilkan di sini. Nah, seperti itu. Lalu yang ke bawah di sini bisa misalnya di sini kelasnya. Jadi kita mau tulis sekolah dulu. Sekolah. Nah, kita mau sekolah dulu nih di sini. Lalu di sini di tanggal kita ganti kelas atau fase gitu ya. Nah, kita mau diperbesar hurufnya, bisa di sini. Oke. Lalu misalnya di sini kurang yang ini bisa kita copy kotaknya. Nah, ini bisa kita ungroup dulu. Kita copy kotaknya ke bawah sini. Nah, ini juga. Nah, seperti itu. Position backward. Nah, jadinya bertambah di sini tempatnya untuk kita mengetik. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu kreasikan aja mau bagaimana template-nya atau warnanya mau Bapak Ibu ubah gitu ya. Atau di sini pertanyaan pemantik gitu. Ini yang saya praktekkan ini nggak begini ya susunannya Bapak Ibu, saya hanya mempraktekkan gimana kita kalau mau diubah gitu kotaknya, ditambah, dikurangi gitu. Nah, untuk urutan komponennya kan yang begini. Nah, ini bisa kita tarik misalnya yang ini, kita ke atasin. Nah, ini kita kecilin. Bisa kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya nih mau diubah warna backgroundnya ya, jadi warna pink misalnya, atau warna biru. Nah, kayak gini. Atau warna biru yang ini, gitu ya. Nah, misalnya begini. Ini bisa banget ya Bapak Ibu, pokoknya Bapak Ibu atur aja sekreasi mungkin dari Bapak Ibu. Nah, lalu misalnya sudah gitu ya Bapak Ibu membuat modul ajarnya. Nah, Bapak Ibu di bawah sini bisa menambahkan tanda tangan. Ini untuk tab baru. Nah, di sini aja. Ini tab. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu cari di Google
namanya barcode generator. Itu ya. Barcode generator. Nah, lalu Bapak Ibu pilih yang kedua ini. Yang barcode.textstripid.com. Nah, ini. Saya pakai yang ini sih biasanya Bapak Ibu. Oke, setelah itu Bapak Ibu pilih nih di sini yang di kiri nih. Bentar, mana ya? Nah, ini ya yang di kiri nih Bapak Ibu ada jenis-jenis barcode-nya. Bapak Ibu pilih yang ini, saya biasanya yang ini 3D codes. Nah, terus pilih QR code. Nah, lalu di sini Bapak Ibu tulis. Saya biasanya nulisnya gini. Bentar ya. Tulisnya biasanya gini. Benar. Ini adalah dokumen yang saya TTD atas nama dengan ini ya. Lalu keperluannya supaya apa? Supaya saat orang misalnya ya ngambil misalnya gambar barcode nih di dokumen apa gitu. Jadi kita satu barcode ini untuk satu dokumen Bapak Ibu. Jadi kita orang nggak bisa langsung copy paste barcode kita untuk hal lain gitu ya, untuk dokumen lain gitu. Untuk modul ajar bahasa Indonesia materi teks geografi fase E TP 2021 misalnya gitu. TTD tanggal 28 22 gitu. Nah, ini sudah Bapak Ibu tulis ya di sini. Pokoknya ini disesuaikan aja untuk apa. Ini terserah sih Bapak Ibu, tapi saya biasanya nulisnya gini. Lalu bisa di-download. Bapak Ibu di-scan. Kalau ada aplikasinya di HP-nya bisa di-scan. Nah, langsung muncul di sini yang ini pakai itu ya. Nggak bisa. Pakai background yang kelihatan. Bisa Bapak Ibu di-scan? Oke, bisa kata Ibu Risa Andayani di sini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu, nah misalnya ini tadi Bapak Ibu mau taruh di sini tanda tangannya. Nah, misalnya saya buat di sini ya. Ini saya hapus. Misalnya di sini khusus untuk tanda tangan. Nah, misalnya nih saya bikin di sini. Kuala Kapuas 28 Januari 2022 misalnya. Oke, lalu guru mata pelajaran. Di sini nama. Nanti disesuaikan aja ya dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Ini saya mencontohkan aja di sini. Nah, lalu di sini ada upload. Lalu upload media. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih barcode yang tadi baru Bapak Ibu download. Bapak Ibu buat. Oke, tunggu selesai. Nah. Oh, sudah. Nah, ini bisa Bapak Ibu kecilkan.
Dan taruh di sini. Sesuaikan aja sih ukurannya. Ya, bisa diperbesar lagi ya nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu buat. Oke. Dari saya segitu aja Bu.